أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين الحمد لله مولانا القوي المتين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين أصحابه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita meneruskan pengajian kita di dalam kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Yahya Syarafuddin An-Nawawi rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kita telah sampai pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Kabsyah Umar bin Sa'ad Al-Ammar radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul salasatun uqsimu alaihinna wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu ma naqasa malu 'abdin min sadaqah wa la zulima 'abdun mazlimatan sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izzan wa la fataha 'abdun baba mas'alatin illa fataha Allahu 'alaihi baba faqrin aw kalimatan nahwaha wa uhaddithukum hadithan fahfadhuhu qala innamad dunya li arba'ati nafar abdin razaqallahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah wa ya'lamu lillahi fihi haqqa fahadha bi afdalil manazil. Ini yang akan kita jelaskan. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, innama ad-dunya li arba'ati nafar. Sesungguhnya dunia itu diperuntukkan untuk 4 orang, 4 golongan, 4 jenis orang. Nafar baina salasa ila al-ashar. 3 sampai 10 bisa disebut nafar. 3 orang, 4, 10 dan seterusnya. Dunia itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk 4 golongan, 4 orang. Yang pertama dari yang 4, abdin, seorang hamba, razaqallah, yang diberikan rezeki oleh Allah, malan, sebuah harta, wa ilman, dan ilmu. Jadi gapai ilmu, gapai tongi harta. Fahuwa yattaqi fihi rabbah. Lalu dia, hamba yang diberikan oleh Allah harta dan ilmu, tentu dia yattaqi rabbahu fihi, dia takut kepada Tuhannya, bertakwa kepada Tuhannya di dalam apa yang diberikan oleh Allah berupa harta dan ilmu. Berarti hartanya
menjaga haknya Allah di dalam harta, ilmunya diamalkan. Maknanya dia bertakwa di dalam hartanya, dia bertakwa dengan mengamalkan ilmunya. Wa yasilu fihi rahimah, dan di dalam nikmat rizki yang diberikan oleh Allah, harta dan ilmu, orang itu, hamba itu, yasilu rahimahu, dia menyambung silaturahminya. Harta tidak menjadikan dia angkuh dan menjauhi kerabatnya, tapi hartanya memudahkan baginya bersilaturahim dan mempererat hubungan. Yasil fihi rahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqa, dan dia mengetahui di dalam harta itu, di dalam ilmu itu, haqqan lillah, haknya Allah Ta'ala. Itu baik itu haknya Allah dalam harta yang berupa fardu ain, wajib seperti zakat, atau fardu kifayah, atau yang sunnah dan seterusnya. Fahadha, adapun ini, yang pertama ini, berikan ilmu, diberikan harta, ilmunya dan hartanya mengantarkan ketakwaan, bisa menyambung silaturahim, dan dia mengetahui hak Tuhannya di dalam harta tersebut, maka inilah golongan kelompok afdhalil manazil yang paling tinggi meraih kedudukan, paling utamanya kedudukan, paling tingginya derajat. Yang gak apa harta, ya tuh pangisi. Nah ini dan hartanya tidak membuat angkuh, tapi bisa berbuat silaturahim, mengetahui hak Allah karena punya ilmu. Ada orang punya harta tidak pangsingan, dia tidak tahu haknya Allah di situ karena tidak ilmunya. Dia ada ilmunya, maka dia kenal hak Allah di situ. Ya, ini yang paling afdhalil manazil, derajat yang paling utama. Dia akan meraih di sorga nanti kedudukan yang tertinggi karena dia punya ilmu dan dia mengamalkan ilmu. Ada hartanya, dia keluarkan. Kenapa dia mengeluarkan? Ada ilmu sama dirinya. Dia mengamalkan ilmu, dia belanjakan harta. Jadi ruang apa? Kalau ini contoh ulama yang menggabung antara ilmu dan harta itu Nu'man bin Thabit Abu Hanifah rahimahullah. Itu ilmu dan harta ni'as. Ilmu dan harta ada. Makna la yattaqi fihi rabbah, dia bertakwa kepada Allah. Maknanya la yasrifu fi maksiyah, harta yang diberikan oleh Allah dia tidak membelanjakannya dalam hal maksiat. Bahkan dia menjauhkan hartanya dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Itu maknanya bahwa yattaqi fihi rabbah. Gapai doe, gapa harta, tapi kan dia punya ilmu dan mengamalkan ilmu, itu hartanya tidak digunakan untuk kemaksiatan dan dia menjauhkan itu harta dari sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Nah, ini. Dan dia mengetahui hak Allah, baik itu yang wajib seperti zakat atau nazar, atau menutupi laparnya orang, memberi pakaian yang tidak punya pakaian, atau beramal secara sunnah kepada siapa orang yang dijumpainya. Nah, ini paling bahagianya. Nia ilmuna, nia hartana, lampang laboy. Nah, ini luar biasa. Nia ilmu punya harta dan orangnya dermawan.
dalam ungkapan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, man ta'allama, siapa orang yang belajar, wa amila, dan dia mengamalkan, wa 'allama, dan dia mengajarkan, fadzalika yud'a 'aziman fi malakutis samawati wal ardh. Orang yang seperti ini akan dipanggil di kerajaan langit sebagai orang yang agung, orang yang mulia. Ia pelajar, lalu dia mengamalkan, lalu dia mengajarkan, maka orang yang seperti ini di kerajaan langit dipanggil sebagai aziman, orang yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Sama dengan seperti ini, niat dalena, niat ilmu. Ja'alanallah wa iyyakum insyaallah. Semoga Allah menjadikan kita yang ini insyaallah. Jadi di dunia punya ilmu dan harta, di akhirat dia mendapatkan afdhalil manazil, derajat yang paling tinggi. Ada juga orang ada ilmunya, tidak ada harta. Ada ilmu, gak ada harta. Ya contohnya. Tapi sebagian ulama, orang-orang baik, orang-orang soleh, bukan karena dia itu tidak bisa kaya, memang dia tidak mampu. Biolog, seorang ulama bernama Hayat bin Syurai, bisa dilihat Syiari A'lamin Nubala, cari kita. Ada ulama salaf di zaman dahulu namanya Hayat bin Syurai, faqihur rabbani, seorang yang ahli fikih, seorang yang saleh, seorang yang dikenal asyaddu istighfa'an bi'amali, orang yang sangat pandai menyembunyikan amal baiknya, tidak mau ditahu orang amal baiknya. Beliau dikenal sebagai minal bakain, orang yang banyak menangis. Tapi beliau selaku ulama besar, orang soleh besar, tapi beliau itu apa? Dikul hal, sempit keadaannya, kamase-mase, fakirun miskinun, fakir miskin. Suatu ketika datang orang kepada beliau. Di saat orang itu datang melihat kepada Al-Imam Hayat bin Syurai itu dalam keadaan yang memperhatikan, dia berdoa kepada Allah. Kamase-mase tanjana, fakir miskin keadaannya. Tiba-tiba yang datang ini berkata, akana, lau da'auta Allah ayyuwasi'a alaik, karena seandainya kamu mau berdoa kepada Allah agar kamu dilepaskan rizkimu, bahagia, kamu mustajab didoakan. Dia dikenal ulama mustajab dakwah, terkenal mustajab doanya. Ya, karena bajina puna palak tau kini karena Allah Ta'ala dari paluas tundal letak masing-masing tuh di sini. Kata tamu itu, ada yang mengatakan yang mendoakan itu tamunya, anak atau anak-anak kudung masing-masing dan neguru. Mudah-mudahan lancar dan luas di sini. Faltafata yaminan wa shimalan. Al-Imam Hayat bin Syurai ketika mendengar orang ini mengatakan demikian, menoleh ke kanan ke kiri. Kita tahu kosong. Karena kita tahu beliau itu orang yang paling pandai menyembunyikan amal. Tidak itu isi kelebihannya. Jika tamu itu mengatakan demikian, dia lihat. Oh, tidak tahu.
Fa'akhazat hasah, dia mengambil batu-batu kerikil atau debu-debu yang ada di depannya, ngalih tanah ngalih batu kerikil. Farama biha ilayya lampana sambilai nanjuri tonai. Ngalih sibuk sambil. Ketika diambil itu dilemparkan. Tiba-tiba ketika sampai di tangannya itu orang, ternyata yang ada di tangannya bulai emas, padahal yang diambil tanah. Tentukan ke depannya orang. Ketika sampai di sini dilihat orang faroma biha ilayya, dia lemparkan ke saya, ternyata bulai. Sini-sini kan tidak langsung. Bahaya punya dia tahu kamu. Karena bahaya gini. Lalu setelah itu dia lihat faroma biha ilayya fa hiya tibratun fi kaffi, ternyata itu adalah emas, sebongkah emas ada di tangan. Wallahi ma ra'aitu ahsan minha, kata dia. Saya tidak melihat yang lebih indah dari emas yang dilemparkan oleh beliau ke saya ini. Padahal supaya batu-batu yang kesambil dan apa dari bulai. Karena supaya nak masih anaknya ulama atau tidak apa-apaan. Mudah-mudahan lancar dalil. Yang menjelaskan Imam Tasyafi'i, faqrul ulama ikhtiar. Miskinnya ulama itu ikhtiar, biasanya pilihan. Ya mentong ero suhud tidak kata dia, dia mentong ero liya kilino tapi dia. Kama Nabi ta waradatul jibal sumu min dhahabi an-nafsi fa'araha ya masyaallah. Bulu kabaturi bulai narayu Nabi ta. Karena bulu kaya Rasulullah Jibril pak jaring ni bulai ni bulu ka minawai kamai ki japa minawai ni bulu ka bulai. Warawadatul jibalu sumu min dhahab an-nafsi fa'araha ayyama syamami wa akadat zuhdahu fiha daruratuh. Tapi beliau mengukuhkan kesuhutannya. Wa kaifa tad'u ila dunya, bagaimana orang itu mau mengajak Nabi Muhammad untuk kesenangan dunia. Laula lam tukhraji dunya minal adam, andaikan bukan Nabi Muhammad ya Nabi ini. Nah ini tawarkan ini mari Nabi tak. Nah sedangkan laula andaikan tiada kalian lam tukhraji dunya minal adam, maka dunia tidak akan dikeluarkan dari ketiadaan menjadi ada. Nah karena tawarkan Nabi Muhammad asalnya itu linuaniyah karena merakatkan kalian laulahu ma khalaqtul afla. Ya. Jadi fakrul ulama ikhtiar. Sedangkan wa fakrul juhal ittirar, terpaksa. Nata dong masing-masing terpaksa katanya kuliah kalmanya. Nata. Kamu tahu bila sampai Imam Syafi'i bin Hayat. Kemudian setelah itu apa nakana? Nakana ma khaira fid dunya illa lil akhirah. Tina bajina linoa kecuali untuk akhirat. Ma khaira fid dunya illa lil akhirah. Tidak ada kebaikan di linoa kecuali untuk daerah dari akhirat. Tina bajina linoa kecuali daerah dari akhirat. Gak ada baiknya di dunia, gak ada baiknya dunia itu kecuali yang dibawa untuk akhirat. Otonum, tina bajina otonum na talibaki daerah mereka bajikan. Balanu, linonu balanu, tina bajina balanu na tina dipakai kebajikan di lalangana. Apalagi harta, tidak ada bagusnya itu hartamu kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Jabatanmu, tidak ada baiknya itu jabatanmu kalau tidak digunakan untuk kebaikan. Ilmu, tidak ada baiknya itu ilmu yang dimiliki kalau tidak diamalkan untuk kebaikan. Jangan saya. Jadi ma khaira fid dunya illa lil akhirah. Tidak ada kebaikan di dunia ini kecuali untuk dibawa ke jenakan hambanya. Lalu
beliau mengatakan huwa a'lamu bima yaslih ibadah. Allah lebih tahu apa yang lebih baik untuk hambanya. Enak kan nih kamu telah satu sini Injo nak karo kita dengan Allah Ta'ala. Kamu nairo kan supaya tinggal dari mulai. Makanya beliau itu meskipun beliau fakir, tapi kalau dapat rezeki langsung hilang apa sidah kerasa. Anehnya kalau dia yang bersedekah, dia bagi si Galib dan lihat aja. Ada yang mengatakan siptina dinar 60 dinar. Baik. Tina panambak tribala anak usaha asal duitnya pakai. Falam yattali ila manzilihi hatta yatasaddaq biha. Tidak sampai ke rumahnya laku si pina bagi-bagi. Sampai di rumahnya anja sumpain apa sulu kan? Jadi dua tahta firosi dia dapatkan kembali anak keluarnya. Kembali balasannya Allah secepat itu. Sidak teh sampai mau terjadi balasan, dia kok balasan orang apa keluar. Dan angin anak kamanakan ibnu Ammi anak paman. Nah kanan dia anak Syekh Hayat bin Surah. Nah karena sidak teh sampai tidak pernah batu di bala. Niat bina gapan di pas sampai sidak kana batu di karena niat ilang lupa lupa. Akhir tom sidak tom. Kalau pusing, sudah kasar. Mau terkiri balahan, mau orang anak luar tidak apa-apa. Cari tidak apa-apa. Supaya dia anu langsung terkopi. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Itu arti yakin. Al-Quran mengatakan kalau kau berinfak pasti sampai. Dia mendengar Imam Hayat bin Surah bersedekah, pulang ke rumahnya dia balasan. Jadi baik tahu sudah kata apa lagi. Putri di balana boleh ter. Rumah kenapa apa? Mai namanya itu ter. Syekh Hayat bin Surah nak apa? Dia keputaan. Nah apa keputaan? Pasyaka juga ayat nak kata sidakah mau terkinya bisa benar dengan sana. Nak sebagai wasul tahu sih banget. Karena apa? Qal ana ataitu biyakin wa anta ataitahu bitajribatin. Nakep pasulu dengan keyakinan kepada Tuhanku, engkau coba-coba nih. Kamu mengeluarkan coba-coba barang niat apa sampai nanti barang coba-coba saya tapat nih. Jadi bunda setengah apa kita coba-coba gaji kurang betul. Dalam kitab Allah insyaallah. Ini sih ayat di surah itu. Subhanallah la ilaha illallah. Jadi fakrul ulama ikhtiar. Tapi punari sara kita lihat itu pagi sengan alhamdulillah ala hadinya. Tinggal digunakan. Kemudian wa'atin seorang hamba. Ini yang tipe kedua. Seorang hamba razaqahullahu ilman risariani dalil pangisengan oleh Allah. Jadi ilmu juga rezeki. Makanya kata ulama ketika menafsir Rabbana atina fid dunya hasanah, berikan kepada aku di dunia ini hasanah. Kata ulama apa hasanah di dunia? Saya doa. Al ilmu wal ibadah. Jadi karena Rabbana atina fid dunya hasanah, di dunia mendapatkan hasanah. Kata ulama apa hasanah di dunia? Al ilmu wal ibadah. Ilmu sagang ibadah. Kemudian harta bonus-bonus juga. Nah, ada orang diberikan oleh Allah yang tipe kedua dapat ilmu walam yarzuqhu mahalan tapi tidak dapat dalil. Susah lino nak apa suka Syekh ayat itu sudah. Susah dalilnya tapi dia pangisengana. Tapi karena dia punya ilmu, dia tidak punya harta, maka dia punya niat. Shaliqun niyat. Dia orang yang memiliki niat yang sungguh-sungguh, niat yang jujur, niat yang benar. Yaqulu dia mengatakan, "Lau anna li ma kana dia doeku, la amiltu bi amali fulan, maka saya akan beramal seperti amalnya orang itu." Fa huwa niyatuhu, itulah niatnya. Fa ajruhu ma sawa, dan pahalanya dua orang itu sama.
Anda rata nomor saya supaya niat dia apa sidakkan niat panggil sengana. Yang nomor 2 punya ilmu tidak ada harta, akhirnya dia cuma punya niat. Kadiknya ton baik kamatongnya, asidakkan tunga kamatongnya. Maka dia mendapatkan pahala seperti yang berinfak karena ada niat. Kamatong kata jahit ini hadir kan? Alah tanah. Pokoknya asumbang nanganu jahit niatnya. Tapi dia itu tahu pun tak kalah nakar ini tak kalupa. Niat tuh ada tuh gitu. Tapi tanahnya sumbangan dengan sigika sebilangan juta si kalinan dari mana-mana sebilangan satu cina tuh. Ada juga begitu. Makanya orang bilang, para ulama mengatakan rubba amalin sagir azamat dunia. Ada amal kecil tidak jahit tapi dari lomba gara-gara niat. Rubba amalin kabir, terkadang niat amal lompo sakorat dunia dipacak diri niat kan. Niatnya tidak baik, niatnya setengah-setengah, niatnya tidak ikhlas. Lompo amalannya mikat jadi candi gara-gara niatnya tidak baik. Ada orang amalnya kecil tapi niatnya besar, maka amal yang kecil jadi besar di sisi Allah. Dibagi niat. Niat itu yang paling penting. Erok sumbang, erok haji, erok nganu, erok anu. Jadi makanya kata ulama untuk Allah niat tahu. Kalau kiamat yudfa kita besar kita. Dia terima dengan tangan kanannya. Nah baca. Yajidu fihi jihadan, ada jihad di situ. Wa hajjan yatum haji. Sedekatan yatum sedekah. Ma fa'alah. Dia tidak melakukan itu. Talik bagi jihad, talik bagi sedekah, talik bagi haji, ngapain? Fayaqul hadza laisa kitabi, saya kitabku ya Allah. Talik bagi haji, ngapain dia haji? Laisa hadza kitabi, ini bukan kitabku. Fa inni ma fa'altu syai'an min dzalik, yang tertulis dalam kitab ini tidak pernah saya amalkan. Fayaqulu Allah Ta'ala, nah kadang-kadang kata hadza kitabuka, ini kitabmu. Li'annaka ista umran tawilan wa anta taqul, karena kamu umurnya panjang, hidup yang lama, lalu kau mengatakan law kana liman ajjatu minhu, seandainya saya punya harta saya akan haji. Law kana liman tasaddaqtu bih, kalau saya punya harta saya akan sedekah, saya tasaddaqtu minhu. Kalau saya punya uang saya akan sedekah, kalau saya punya uang saya akan ini dan itu. Gara-gara niatmu itulah dicatat oleh Allah SWT. Subhanallah. Jadi paralu niat bayi-bayi gini ya. Makanya ada ulama itu menjelaskan satu kitab namanya Manhajus Sawik. Itu di dalam kitab itu sekitar 20 niat untuk nikah saja 20 niat. Niat aneh jaina niat. Kamu tahu tidak nomor niat yang mau timberi mau itu niat. Padahal nyari oleh niat ini. Sampai dulu ulama kalau mengajarkan anaknya harus duduk di balak, tidak diminta lapangan lagi jadi apa niat musuh. Tidak karena apa lalu parik pantara, kira pertama dia ditanya apa niatmu keluar. Kalau sudah benar niatnya keluar diizinkan keluar. Kalau belum benar niatnya keluar tidak diizinkan. Saya punya guru punya kitab namanya Kitabun Niat, kitab tentang niat. Yang aslinya dia ciptakan niat asli. Apa niatnya punya danggar tahu? Apa niatnya punya sudut tahu ribala? Niat asli. Paling tidak kalau kita keluar niatnya dalam hati ibtigha'an limardhatillah wa ibtigha'an limardhati Rasulillah. Apa ya ridwana karim Allah Ta'ala, apa itu ridwana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasadiqun niat. Bahwa niat itu wajib masalah. Ini yang nomor 3. Abdin razaqahullahu malan wa lam yarzuqhu ilman fa huwa yakhbitu fi malihi bighairi ilmi la yattaqi fihi rabbah wa la yasil fihi rahimah wa la ya'lam billahi fihi haqqa hadza afdalul manazil. Anne lawannya yang bagian pertama tadi. Ada hamba diberi harta oleh Allah tidak disari panggil sengang niat dalle doe jai tapi tidak ilmu sehingga dia menghancurkan itu hartanya tanpa ilmu. Dia menggunakan itu harta, dia membelanjakan itu harta tanpa ilmu. Pokoknya saramban. La yattaqi fi rabbah.
dia tidak bertakwa kepada Allah dalam harta tersebut, tidak menggunakan silatul arham, dan tidak mengenal hak Allah di dalam harta tersebut, inilah tingkatan yang paling rendah, paling jelek, paling rendah. Ya ini contohnya yang kayak gini, seperti Qarun. Nah itu punya harta tapi tidak digunakan dalam hal yang baik. Nah ini ada yang lebih buruk lagi, nomor apa kan? Riannya, amtin lam yarzuqhu malan wala ilman. Orang yang tidak punya rizki harta, tidak punya rizki ilmu. Tina zaman-zaman pengangguran, tina linona, tina to akhirat. Jangan bangkrut dunia, bangkrut akhirat. Yaqul, lalu dia mengatakan, lau anna limalakah niat doekku la amiltu fihi bi amali fulan, maka saya akan beramal seperti amalnya fulan. Amalnya siapa? Amalnya orang yang punya harta tapi tidak digunakan kebaikan. Ini supaya nongkrong dulu. Ya ini ada contoh nih ya. Nah karena kadangnya ada tuh, nak ketong pimpingin jual kau motor kan? Ya tuh patina pangisingan, ya tuh patina duit. Niatnya salah lagi. Karena kadangnya tuh duit tuh naken sembei di mali balu, naken tanggung asing ini ilaha illallah. Walau anna lima la amil bi ba'amil pulang kau baginya tuh kau wizru masawa. Dia tidak melakukan tapi dia ingin mendapatkan dosa gara-gara niatnya yang tidak baik. Nah ini 4 inilah yang bisa kita ambil. Yang paling pertama, minta rizki ilmu dan harta. Bila tidak punya, maka nikmat rizki ilmu lebih baik daripada rizki harta. Yang hadir malam ini dapat rizki ilmu. Dan ini adalah rizki. Andaikan Allah hanya memberikan kita harta, pasti Allah tidak mengizinkan kita hadir. Tapi karena Allah memberikan kita ilmu, itu tandanya Allah menghendaki kita baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, pasti dimudahkan dia mengerti ilmu agama. Bateri pengajian, nanggere kebajikan, berarti ada rezeki ilmunya. Karena dunia dan seisinya, orang kafir dapat, orang ahli maksiat dapat, tapi kalau ilmu hanya orang yang dikehendaki oleh Allah. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah insyaallah. Bisa istiqomah daripada menghadiri majelis ilmu walaupun hanya seminggu 1 kali. Yang hadir panjang umur insyaallah. Mudah-mudahan yang hadir siha wal afiat insyaallah. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada razaqanallahu wa iyyakum malan wa ilma. Semoga Allah memberikan kita rizki, harta dan ilmu. Mubarakan fihi ma, barakah asing di lalangan kedua-duanya. Barakan fihi ma, thayyiban fihi ma. Bagi ki ilmu ta, bagi tongi harta dan leta. Wa fi auladina, dan anak-anak kita juga mendapatkan harta dan ilmu. Mubarakan fihi ma, thayyiban fihi ma. Barakah ki, bagi ki anak cucu tagap pasing insyaallah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Labu murud tasihha wal afiyah. Balighna Ramadan, barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Balighna Ramadan sininan ba'da sininan wa awaman ba'da awam. Rahmatika ya arhamar rahimin fi sihhatin wa afiyah wa salamah wa lutfin wa afiyah. Rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.